Ini kejadian di Gaza. Menurut cerita dari sosok yang diwawancara, ini Syekh dari Amerika. Dan berita ini saya dapatkan dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Usianya 1 tahun di bawah saya, kalau tidak salah ya. Beliau hampir kita undang ke Jakarta, ke Indonesia. Saat itu 2015 kita undang untuk ceramah di Istiqlal. Tidak jadi karena ada yang kebakaran jenggot. Jadi nggak jadi beliau ceramah. Baik, nah ceritanya begini. Jadi ada seorang ibu-ibu tua itu memberhentikan mobil sedan di Gajah City, minta diantar ke klinik untuk menjemput cucunya yang baru lahir laki-laki. Pergilah ke klinik itu, kemudian diantar dan bayinya pun digendong. Di saat akan masuk ke dalam mobil, bayi itu bergerak dan mengucapkan salam. Padahal baru beberapa jam dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasamiti ya ibnati, apa kau mendengar apa yang dikatakannya? Huwa yusallimuna. Dia mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Nah, kok kamu bisa ngomong nak? Apa kata bayi tadi? Ana rajulun alladhi sayaqtuluhu dajjal. Saya adalah laki-laki pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal. Fala yusallitu ahadan ba'di. Fala yusallitu ahadan ba'di. Maka setelah aku tidak ada lagi orang yang dibunuh oleh Dajjal. Tidak ada lagi orang yang dibunuh oleh Dajjal. Ini kejadian tahun 2004. Berarti sekarang berapa tahun? Kemungkinan usia 20 tahun dia, karena dia lahir di Gaza. Kalau ada di Madinah, kemungkinan sedang kuliah ilmu hadis, karena Madinah ini ilmu hadis. Kalau tahfizul Quran di Mekah, ulumul Quran di Mekah. Ya, kalau sekarang usianya 15 tahun, berarti kemungkinan di usia 20 tahun dia dibunuh. Berarti tahun berapa? Tidak ada. Dan Al-Qaeda itu tidak ada, Bapak Ibu. Sayang sekali waktu kita tidak panjang. Saya ingin membahas tentang Al-Qaeda dan sebagainya. Ketika saya diinterogasi, saya sampaikan apa itu Al-Qaeda. Karena ada satu tuduhan kepada saya terkait di Indonesia dalam ceramah saya. Saya sampaikan. Bapak Ibu rahmati Allah. Aduh, saya lupa ini viral ya. Streaming. Baik, Bapak Ibu sekalian, suatu saat saya ingin menyampaikan bahwa di dalam film ini ada satu bukti, ada 13 pemudi gadis itu diperkosa di penjara Abu Ghraib. Abu Ghraib adalah tempat di mana penjara Amerika terdapat, dan pasukan Al-Qaeda ditangkap dan dipenjara di sana. Di dalamnya ada 13 gadis juga dipenjara. Mereka diperkosa setiap harinya 9 kali. Mereka tidak boleh berpakaian pada hari-hari tertentu, dan mereka tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh sholat. Ini ada beritanya di sini, tapi sayang waktu kita tidak cukup. Jadi kemungkinan akan ada beberapa perang demi perang dulu sebelum kemunculan Imam Mahdi, dan itu sudah terjadi. Perang atas nama yang memfitnah tadi terkait dengan WTC, kemudian juga ada perang di pembahasan kaum muslimin. Sebetulnya bukan perang. Imam Mahdi ini muncul tadi di musim haji, ketika terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Kemudian perang melawan Sufyani. Ternyata begitu Imam Mahdi dibayat, itu ada 7 ulama yang berbayat padanya. 7 ulama ini mereka berkumpul di musim setelah beribadah haji, mencari-cari di mana Imam Mahdi berada. Ketemu tuh Imam Mahdi ada. Imam Mahdi ketemu, kemudian anta Mahdiyan, ibsit yadaka nubaikala samil to'ah. Aku bukan Imam Mahdi, aku bukan Imam Mahdi. Lari ke Madinah, dikejar sama 7 ulama ini ke Madinah. Di Madinah ketemu, tolong anda jangan menolak, anda pertolongan dari Allah untuk kami. Segera ulurkan tangan anda, kami berbayat pada anda untuk menjadi imam kami, khalifah bagi kami umat Islam dunia. Aku bukan Imam Mahdi. Lari lagi ke Mekah, dikejar lagi. Yatahawal min Makkah ilal Madinah 3 marat. 3 kali pulang pergi Mekah Madinah. Setelah sampai ke Mekah untuk yang ketiga kalinya, lalu dihalangi oleh malaikat Jibril. Diislahkanlah di satu malam itu. Diislahkan maksudnya dibersihkan, dibuang sifat ragunya, dibikin mantap hatinya, diilhamkan strategi perang, diilhamkan tentang geopolitik dunia, dan diilhamkan tentang akidah yang kuat kepadanya. Maka beliau pun keluar menjelang sholat subuh berjamaah. Informasinya begitu. Ya, nasnya begitu.
Lalu dibaiat antara rukun dan makom Ibrahim. Ya. Disitulah dibaiat wa adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin, dan jumlah mereka yang berbaiat sama dengan pasukan Badar Rasulullah 313 sampai 315. Di antaranya 7 ulama dunia. Saya berharap salah satunya mudah-mudahan Habib Rizik Syihab. Amin. Mudah-mudahan beliau. Jadi tolong bertahan Habib di muka. Jika nanti terjadi tahun depan, tolong wakili kami umat Islam dunia, umat Islam Indonesia menyatakan baiat kepada Imam Mahdi melalui Anda, maka sah beliau menjadi khalifah kita. Allahu Akbar. Ini yang saya prediksi tahun depan. Prediksi kan boleh mau prediksi ya Bapak Ibu. Apa salah mau prediksi? Tapi ada yang mengatakan, model kajian Ustadz akhir zaman itu jualan teori konspirasi, ngambil rujukan dari media sosial sana sini, ucapannya tidak kredibel, kerjaannya nakut-nakutin orang. Apa betul saya nakut-nakutin Bapak Ibu sekalian? Enggak. Saya sedang berbagi rasa takut, karena nggak mau takut sendirian, mending takut bareng-bareng. Baik, Bapak Ibu mati Allah, kemudian setelah itu ketahuan sama penguasa Najd ini, maka dikejarlah beliau untuk dibunuh. Nah, terjadilah perang di sana. Maka wajar kalau Rasulullah SAW menyatakan, innakum satazuna jaziratal Arab wa yatahu Allah. Kalian akan berperang melawan penguasa Jazirah Arab dan kalian akan menang atasnya. Jadi perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi bukan perang melawan Israel, Amerika, bukan, tapi perang melawan raja-raja Arab yang munafik. Itu perang yang pertama kali dilakukan. Sampai perang terakhir melawan Sufyani, penguasa Suriah. Apakah beliau Bashar Asad? Kalau terjadi tahun depan, siapa penguasa Suriah kalau bukan Bashar Asad? Dan Bashar Asad memang punya darah Sufyani. Siapa Sufyani? Muawiyah bin Abu Sufyan. Pergi ke Damaskus, maka keturunannya darahnya ngalir ke Bashar Asad. Ada juga yang menyebutkan Sufyan ini adalah Saddam Hussein. Baik. Nah, kemudian setelah perang melawan Arab sampai Sufyani, maka kemudian Imam Mahdi akan bersekutu saat itu, maksud saya dengan beberapa kelompok dari Rum, dari Eropa, perang melawan Iran, Persia. Wa innakum satazuna Farash wa yaftahu Allah, dan kalian akan melangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Dan itu perang menghasilkan ghanimah yang banyak. Namun orang-orang Bani Rum tidak mendapatkan ghanimah. Kenapa? Karena ghanimah hanya untuk orang Islam kan? Orang non-Islam boleh nyebut kafir gak? Boleh ya? Orang kafir gak dapat ghanimah. Ya, orang kafir gak dapat ghanimah. Maka dia tersinggung, memisahkan diri. Justru kemudian berkhianat kepada pasukan Imam Mahdi. Akibatnya apa? Mereka berhadapan dengan Imam Mahdi sendiri. Nah, mereka Bani Rum ini memisahkan diri, membentuk koalisi multinasional. Fayastami'una tahta thamanina rayah. Mereka berkumpul di bawah 80 bendera, artinya 80 negara. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Keyakinan kita, Rasulullah SAW yang salawat dan salam semarilah dan tercurah selalu pada beliau, itu pernah mengatakan, siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menyampaikannya kepada derajat mati syahid walau dia mati di atas ranjangnya. Ya, walaupun meninggal di atas ranjang, kalau dia meminta kepada Allah untuk mati syahid, dia sudah terbesit dalam hatinya ingin berjihad di jalan Allah, ternyata Allah takdirkan meninggal di atas ranjangnya, tapi niatnya sudah dia kemukakan kepada Allah, maka dia sampai pada derajat syahid di jalan Allah. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Kiai Haji Ma'sum Allahu yarham menjadi salah satu dari syuhada fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Aku adalah pemimpinnya umat manusia anak cucu Adam di hari kiamat nanti. Wa ana awwalu man yunshaqqu alaihil qabr, dan aku adalah orang yang pertama terbelah kuburnya nanti di padang mahsyar. Nah, di dalam sarahnya dijelaskan bahwa ternyata Rasulullah SAW adalah manusia pertama yang Allah ciptakan, bukan Nabi Adam. Bahkan Allah ciptakan cahaya Rasulullah SAW itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Allahu Akbar.
Jadi ketika Allah akan menciptakan alam semesta, Allah sudah menetapkan bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang terbaik di alam semesta ini.